Waalaikumsalam. Masuk Dim. Minal aidin Dim. Minal aidin, Ido. Duduk. Kita nobar RRQ bareng ini. Saatnya Alhamdulillah aja juga ya. Sama top up dananya 100. Ini Bu ya. Ya. Kayaknya ada deh. 11.06. Ya. Nah, gimana tanggapan tadi nih? Apa? Yang tadi pesan RRQ bisa menang. Tadi tuh Padahal kan dari draftnya kalah. belum tentu kalah, itu RLRQ masih dipegang RRQ bro. Masalahnya ada Hayat Cecil. Nah, yang masih bohongin RLRQ. Nah ditambah tadi si Widi montek cuma digagalin. Nah, Ya, ini berarti kalau kalau gua kan ngeposisiin itu Liquid menang draft, tapi kalah gameplay. Mungkin ada beberapa kesalahan dari Mistake. miskom nggak sih? ya, ada beberapa kesalahan yang dilakuin. Misalnya kayak tadi Widi salah multi dan langsung ke cancel. Terus juga siapa? Hidup. Bukan yang XP-nya Oh, daerah. Semahal. Dairon yang wasitin Iron. Enggak tadi ini Iron tuh nggak dikasih masuk, mau Dairon dipegangin belakang. Ya. Jadi belakang belakang itu ditutupin sama Oke, Dairon. oke. Tutupin sama iya daerah. Orang-orang rata-rata fokus ke depan, gue pun sama fokus ke depan tadi. Nah pas itu lihat Ironnya sekarang dipikerin dalam turret Oke. mati. Tapi gue masih belum terima nih, karena gue udah lihat dari draft itu menang banget. Kenapa? Karena Moskov-nya itu menang lane jauh. Nah, yang bisa mainin jauh yang dari sono cuman Susujin. Kesalahannya di Liquid nih, dia tuh nggak sabar, kenapa kan nunggu lord, dia maksa war di ungu. Ya, karena tadi si Widinya ketangkep. Nah, mau nggak mau karena dia dapetin si Hidup. Idok, emang dapetin Idok tadi? Kena hidup. Bukan dapetin Nah. darah tipis tadi. Kayaknya Si ini apa Rins. ya dapetin Riz. Nah, pas dia di ulti masuk ke area junglernya, si Widinya ngulti Riz. Karena dia ada di situ, ada Riz, ada ulti. Ya udah, di ulti. Itu. Ya, nah itu udah harusnya tuh mundur udah selesai. Cuman gara-gara Widinya udah kepala di sono, Pavian juga udah dapat ulti puncaknya lah. Langsung digas. Tapi di belakang si Iron dipegangin sama Dairon. Jadi nggak ada damage dealer di situ. Karena kan damage dealer semua di belakang. Dairon di belakang sama Dipegangin. Iya, udah. Tapi itu kesalahannya dari si Liquid tuh terlalu maksa karena mapnya itu masih dipegang 70% sama RRQ. ya. Nah, seharusnya tuh sabar nunggu lord, nah baru main Ya. Itu dia mau pesawat. Kalau misalnya tadi Widi dikasih aja, maksudnya nggak dipaksain di comeback ya. Cuman tadi karena mungkin Iron atau dari Liquid ngelihat Dairon di belakang, pasti mikirnya Dairon ada satu orang lagi nih. Mikirnya nggak semuanya ngumpul di depan. Benar. Nah tapi kan ternyata Dairon megangin semua orang di belakang itu. Dairon tuh megangin yang di belakang. Pokoknya yang damage dealer lah, Ya. yang harus sakit. Tapi kuat ya Dairon. Apa yang seru ini? Seru sama. Kalau menurut gue nggak satu tadi Liquid tuh hoki. Pak Kayaknya ya si hoki. Ujin tuh gak bisa main Fanny. Si Sujin miskabel banget Fania sumpah. Berarti Lucu. game pertama mana karena hoki nih? Iya. Nah, Tiga. coba ini. Prediksi skor berapa? Prediksi skor 2-3. Lu 3-2. Kalau enggak ini menang lagi. menurut Jadi gua 3-1. 3-1. Ini game Elite itu cuma kasih 1 poin. Tapi gue megang 3-2 sih. Kayaknya ini udah sama. 2. Nih, tanggapan lu ya kayak kita tuh blunder di game sekali. Terus dihujat sama fans-fans kita atau dihujat sama pokoknya orang Indonesia lah. Itu tuh tanggapan lu tuh gimana? Karena gini, setiap pemain itu kan ada masa prime-nya sama enggaknya. Contohnya Sans lah. Sans itu pas masa-masa ya bisa dibilang 3 atau 4 season belakang itu keren banget kan. Sampai dibilang King Sans. Kings, God, dan lain-lain lah.
Tapi kan ketika masa prime turun dihujat. Sosujin awal-awal bisa menaikkan RRQ, sekarang cuma gara-gara miss kabel, double kabel, triple kabel, dihujat darah, lagi darah. karena kabelnya nggak terbang Ya. pandinya. Aduh. Ya begitulah netizen Indonesia ya. Lemon masa-masa prime wah sangat-sangat dihujat. Kagura lagi Ya. ya. Cuman gara-gara terakhir main Novaria di jelek, dihujat. Itu mid ngapain di tengah terus? Main berawal. Kayak Iya. gini. Sekarang lagi rame-ramenya si Skylar dibanding-bandingin sama Toy. Oh iya. Oke. iya. Padahal yang jelas-jelas Skylar tuh kayak tulang punggungnya apalagi season 13. Jadi ibaratnya kayak Skylar e-sport gitu. Ya, benar. Setuju sih gua. Karena gini, kenapa orang ngebandingin? Karena ngelihat masa prime-nya Skylar itu. Kalau misalnya dibandingin dari jam terbangnya aja udah beda. Skylar sama Toy beda jauh lah. Skylar mungkin pernah di ajang dunia, Iya. Toy kan baru sekarang. ESL aja baru sekarang kan dia ikut. Ya ibaratnya kayak sekarang ini tim yang udah terbentuk RRQ itu tuh yang membentuk tuh si Skylar. Jadi si Toy itu udah tinggal nyatin finishnya doang. Nah tapi salahnya Ves, si Toy dapat sampai aja langsung dibanding-bandingin lah. Iya itu sampai si Skylarnya juga panas emosi. Kayak dulu scene tuh kan ada prank scene. Oke. Giliran scene-nya mainnya jelek, scene out ganti Skylar mah gila. Jadi gitu kayak Ya, setiap prank tuh kayak ada masanya. Pasti lu misalnya lu naik sekarang, ya. nanti lu diganti, terus lu dihujat kayak Regenerasi lah. Iya. Karena kan nggak bisa berpaku juga kan. Nggak bisa di situ-situ terus, pasti setiap orang tuh ada apa? Ada perubahan atau perkembangan gitulah. Ini nggak apa Jadi Ini begitu terus. tanggapan lu tentang Onyx kemarin, tim yang Aduh, ini gimana tuh? Apa yang lu lihat tuh kesalahannya tuh di mana? Nggak, Salahnya, kekurangannya Gua- dan lain-lain. gua- mau nanya. satu-satu. Gue mau nanya, lu kan sebagai Sonic, Oke. Sonic nih. mau alasan apa lagi? Mau Oni kita udah play off, ya apa gimana? Oke. Jadi Cewek- gini, cewek yang main. jadi gini. Mainkan cewek kan? Gua fokusnya tuh bukan menyalahkan player. Kenapa gameplaynya tuh kayak gimana enggak? Tapi dari draft. Kenapa tuh? Draftnya tuh udah jelek banget. Dari dulu Adi itu nggak respect sama draft. Dari dulu dari RRQ. Benar. Gue lihat dari RRQ. Setuju. Dari masalah Nathan, gak mau respect, Nathan nggak pernah di gak di ban, gak di pick. Aduh. Game terakhirnya kalah gara-gara apa? Gara-gara Nathan Sans. Sekarang Hilda 4 game dimainin Hilda semua. Apa emang gak ada klik buat band gitu? Terus dia tinggal Buset aja. Kadang. Terus yang siang tuh si Kiboy Kiboy. tuh dipaksa suruh main Gatot mulu. Ya, benar. Ibu kan Kayak nggak ada ini hero lain. mekanik kan, Gatot cuma ya Ya. gitu doang, hero gampang lah ibaratnya. Ibu soalnya main terus apa? Sama kalau kata gue ya, Savero tuh Ultra. di positioningnya dia kurang. Ya, sebenarnya gini, kalau misalnya Savero menurut gua itu bukan masalah positioningnya yang kurang, tapi dia tuh kalau menurut gua ya, dia tuh belum bisa fokus kemana gitu. Dia tuh harus targeting kemana. Kalau menurut gua bukan masalah positioning. Masih beradaptasi lah, Masih bingung lah dia mau kemana gitu. Kalau Skylar kan, lo pasti pernah lihat cuplikan Skylar yang lagi nonton streaming badangnya Aran. Fokus aja kemana? Lihat Aran. Kalau yang lain mau bodo amat, tiba-tiba Aran ulti, 4 orang nggak datang. tahu. Iya kalau Skylar juga kan di tim tuh dia jadi Skylar juga sekaligus. Ya. Jadi mengarahkan sama war atau enggak, membunuh atau enggak. Nah, pas kemarin gue nonton si Savero, nih, misalnya kan ini bawah, di bawah, dia lagi ngejar bawah. Di sini temennya lagi pada nungguin buat jagain. Cuman dia nggak ada sementok pakai kari. Nabrak ini batu. Iya berapa kali tahu nih gitu. Kayak mau ripai lagi, udah langsung kabur. Nah dia setiap warlord, dia tuh mati, ada lord mati.
Oh. Padahal peran penting kan, juga. Ya. Di dalam- Menurut lo lebih baik Savero atau cewek? Kalau itu gue cewek. Menurutku juga sih cewek. Kalau di Jam Winata terbang ya juga. jam terbangnya juga kan banyak. Ya. Ini game ini udah berapa tahun sih? Gue setuju, lebih keren, lebih bagus cewek. Tapi buat masalah prime, cewek udah gak keren lagi. Iya. Iya benar. Udah sila down Underperform. Ya, underperform gitu lah. Tapi itu semenjak Onyx tuh semenjak kehilangan Woods Kayak kayak ada sesuatu. ya sama lah kayak Kayak pincang nggak sih? RRQ Pincang nggak sih? kehilangan scene ya? Apa kehilangan siapa waktu itu? Ini R7. R7. Nah. Ya, Itulah apalagi nih Sekarang. season ini Onyx udah nggak ada coach Yep. Ya. Ya hancur. Aduh. Capek lah, capek. Permasalahan itu sebenarnya cuma di satu, coachnya dulu ganti. Karena Onyx itu pendekatan dari coach itu yang bisa kayak gitu tuh dari siapa? Coach Yep. Coach Yep. Gue ngeliat Suns udah ceria sama coach Yep. Kyrie juga. Suns lebih diem sekarang, nggak se-happy dulu. Kiboy lebih banyak ngurung. Sebenarnya kan bukan cuma ngedraft aja sebenarnya, ada pendekatan lain. Iya benar. Biar membara lah, ada api-api gitu. Ya. Buat player-player yang lagi main semangat lah buat sekarang. Terus juga gitu. Jadi menurut lo ketika lo punya pacar nih pro player, Nah, itu ngaruh nggak ke gameplay? Sebenarnya itu lebih ke mental sih, masalah mental sebenarnya. Ngaruh mental. Misalnya gini, misalnya kita lagi bahagia pasti ada apa ya, gemuruh semangat lah. Kalau misalnya kita lagi sedih pasti Iya, kayak support system gitu. ya ada ngedown, terus ya sama kayak kita ngejalani kuliah lah misalnya. Lagi di kelas dan lagi ada masalah, terus kayak aduh. Ya tapi kalau gue sih kalau nggak setuju tuh ya, ketika dia punya masalah sama partnernya dibawa-bawa ke in game. Oh Iya iya. udah kemana aja gitu. buyar lah pikirannya ya. Sebenarnya ini lebih ke personal aja menurut gue ya. Nah, Gimana orang itu pakai bedain lah, gimana cara orang itu bedain antara in game sama out game. bedain lah di game sama di realita gitu Ya. sih. Profesional. Nih udah game ketiga nih bang. Dari draft kita lihat. Draftnya ya, lihat ya. Nanti kita lihat kan. Lagi draft. Saya Wah dipegang lagi kali ya. Kalau ya lu kesetujuan semua itu. Matila di bench ini. Oh iya. Kalau ya mah, kalau ya si Matila sama Lukas kombo haram banget. Oh, Ini mirip-mirip ini ya. Apa mah? Apa? Iya. apa? Jadi nih si Matila yang nyuruh duk ulti, langsung di ulti, udah Iya iya iya. Oke. cerkacir musuhnya. Tapi kalau IV bisa ulti terus ditarik sama Matuda nggak? Enggak. Enggak bisa. Karena dia udah kayak patung tuh. Oh. Nggak bisa jaga juga nih. Iya iya. Soalnya ini kan apa? Tapi kalau Odet masih bisa ya? Dia masih bisa Odet knock masih up. dia masih bisa. Knock up ya. Kalau kayak cuma digeser-geser itu masih ulti ya. Awal kali tarik Matil Ya. bisa kayak ulti Cia. Masih Masih bisa ditarik. Oh. Lolita bisa ya Lolita. Kita bisa. Combo lah. Ah, lain buat kopi saya atau lebih jauh ya? Enggak, emang diambil, takut diambil sama draft kanan. Karena Lukas ke counter sama Valen. Oh, oke. IC paham. Nih, denial pick ya. Ulti cuma Ah, iya. di bawah 10 detik. Kalau mau PC Lukas, Tapi emang sesungguhnya Lukas tuh ultinya 10 detik dong. nggak ada cooldown. Enggak ada cooldown. Dia tuh main ini pasif bawah. Di bawah pasifnya. Ya, jadi kalau dia ngopi ya dia mau nemuin cooldown apa ada cooldown? Oke. Bisa 5 detik doang. Makanya gue paling sebel main XP Land. Nah, dipaksa sama XP Palen. Misalnya mainnya gue main XP Lukas. Nah, Musuhnya pakai XP Palen, udah enak banget dong XP Land dia. pasti Oh, bakal kalah ya. makanya kemarin ada tim apa tuh yang pakai Valen XP itu bukan salah. Bukan. Tapi emang fighter. Aik. Bukan. Luar negeri PH kalau. Aik juga pernah pakai. Aik pernah juga. Iya, yang pakai Nino. Jadi Valennya tuh build-nya full tank. Cuma sakit juga.
Draft. Dan juga ya. Glow. Gimana milih siapa? Nah, Oh dari draft. kalau ini Gua no komen, Widin jawabnya jago banget. kalau ini gue masih RRQ. Ini imbang sih bentar, ya. bentar. Ini imbang sih kayaknya. Bentar, men. Kalau dari damage ini cukup banget. Kalau soalnya damage juga sama. Sama juga. Tapi nih ya, Kalau di golet, iritel. gua liat kanan bang. Iya emang. Iritel. Kalau lihat game kanan. Kiri cuma nyegerain jadi mati atau dipegang, nggak main. Asli. Iya. Bener-bener. Ranger golet. Apa? Iritel Seharusnya nih golet. ya, menurut gua nih, kalau dia mau ambil 3 ya, jangan pick Palen. Nggak ada hero burst-nya. Oh. Kalian juga itu dengan kalian. Siapa yang ngeburst sih? Bener-bener. Herolog dulu apa? Cocoknya sama yang ngebers gitu masih. Enggak maksudnya gimana? Nih, kanan draftnya hero tulik semua. Hero pick off. Tapi yang burst siapa? Repok semua. Harusnya bisa. Seharusnya kecil. bisa sih, bisa aja sih. Riz ngopinya sparse ya. Bisa. Jadi kayak percuma loh bang. Darren ulti ngangkat terbang. Set. Ini nggak kebalik. Ketuker. Ketukar. Misalnya kayak Davi di kiri tapi mainin belah kanan. Gak jelas keren tuh. Esa. Makanya Loh. sistemnya. Nopalnya naik, nopalnya. Makin Brave Smith. Dia mau main Oh, tebal. iya. Oh. Gak full damage gitu. Ini lihat game ini dong kalau misalnya dari draft. Tadi kebalik ya? Kok gitu? Ketuker. Ketukar tadi tuh. Seharusnya Ren di kiri kan? Iya tadi. Oke guys, sekarang kita lagi di kosan Rando. Nobar, RRQ versus Liquid. Grand final, bukan final apa? Semi final Di final masih ada. Ini tandingnya di GBK di Senayan. GBK Senayan. Lu milih draft mana? Kiri atau kanan? Kiri. Bentar kita lihat dulu. Kiri. Kalau gue jelas-jelas milih liquid. Kenapa draft kiri? Karena draft menang banget. Widi cocok sama cowoknya, Iron sama Moskownya, Pavian sama Joy-nya. Kalau lu bang? Kalau gua karena gua RRQ ya Kingdom masih bisa nih Sujin Haya soalnya pede. Tapi RRQ ini nggak ada kesalahan ya? Kan Kayak dapat ratingnya kan. nggak ada kesalahan. Fabian tuh joinnya power banget. Iya sih ada pegangan dia soalnya. Lihat. Oh iya. Wah dari nol. Mau digas. Wah dibalikin. Gas. Ya. Oh enggak. Sabar dulu sabar. Udah habis. Ini enggak? Bukan kelihatan di jatuh. Ini jadi dilema ya, mereka memang bisa ngedapetin 1-2 pada eliminasi ya besar Eros ini. Tapi mereka harus kehilangan Alter ya. Ini seperti dindingan doang nih. Apa? Masa dindingan doang? Sebenarnya apa gitu. Iya. Nggak ada sih. Oh, kaliannya diambil ini ya RRQ ya. Hidup. BO5 lu. Ya menang. Mati nggak? Tapi orang deh. digas. Ayah, Wah udah. ayah, gua ada Nice. Dua. Oh enggak. Wes, masuk. Ah, Nempel, mantap. aduh. Dapat tuh Sujinnya juga. Iya, bener banget. Waduh 3 enggak. Enggak. Wah, ini Tiga, paling aduh tiga. dapat 3. Rugi sih itu. Ayo, Sujin apa? Janggernya kena midnya kena rugi. Nggak respect banget. Mereka sih harus distraction connect dan ada satu delay ini kan. Aduh, midnya. Dia tinggal nyapu aja. Gua tuh sih masih beda 1000. Iya, dia kan udah Benar. mau dia juga. Dan sekarang, kalau bulan bos yang tadi sempat dipegang oleh Arki, oh iya, tante dia nggak pergi aja. Ternyata mau lagi dia pas Video yang lagi ya? Jangan lupa nanti dari akan jadi lebih jauh. Ada nanti tambahan atau seperti juga. Atau tolong tadi Sujinnya belum ngekill. Aku yang ketiga hadir. Jadi kalau kalah si Sujin out.
Komenannya. yang udah besar yang bisa jangan kan oh tadi Ah iya, kalau misalnya udah ada susah bener. Bisa nih. Dapat gak? Ini cuma angin tuh kalau Balikin. rata sih. Nice. Bisa rata. Langkah masuknya mati. Belum. Ya. Melek. Ya. Aduh. Ya. Aduh, like Saya untuk live streamnya nih. Gimana sih? Aduh. Sabar, naik, sabar. Sabar. Adik, Sabar, naik. teman-teman, sabar. Ya. Aduh. Ya udah selesai warnya dong. lumayan susah buat nonton campur karena Hah? Dibalikin dong. Iya. Tuh ini mati. Kita replay. Dibaik. Udah selesai boleh. Ini tuh Ini nih replay. Tuh ini mati. Tinggal. Namanya di sepak pure. Wis digocek dong sama Widi. Enggak mati. Cakep banget sih coy. Cow. Bye. Tapi emang kalau diusak foto, Boleh. nggak harus di satu tempat. Enggak. Ibaratnya kayak apaan sih nih Tuhan, gue padahal udah ngelakuin semua yang diaturin di agama gue gitu. Nah dia tuh langsung jadi pindah agama gara-gara kayak nggak adil. Enggak ya, dia merasa enggak adil Tuhan tuh gitu. nggak adil, kayak kita udah melakukan semua hal yang diajurin di agama, tapi kenapa Tuhan tuh jahat ke kita gitu loh gitu. Dia kayak imannya nggak kuat. Lemah imannya berarti. Tapi sama kayak gini dong, itu permasalahan sama kayak gue suka berpikir jangan dah lanjut aja. Ih, Jadi maksud lu gimana, Dim? Ada pertanyaan atau pernyataan nih? kenyataan. Oh, Menurut lu gimana? Pendapat lu gimana? Pendapat lu orang kayak gitu? sebenarnya Sedangkan dia diumbar-umbar. Kayak merasa tersakiti sama Tuhan tuh diumbar-umbar sama dia loh. iya. Padahal dia udah pernah pergi haji lah. Sebenarnya orang kayak gitu tuh butuh temen, butuh diyakinin. Nah, makanya kita tuh sebenarnya butuh seorang guru. Setidaknya temen yang bisa menggurui, bukan menggurui ya, tapi membimbing lah bahasa baiknya. Bimbing kita. Kayak kita kayak gini. Sebagai pengingat gitu kan. Kita ngumpul nih ada Ahmed, tiba-tiba jadi bahas agama. Apa? Jadi bahasa agama? Enggak ada, itu permulaan dari dia mas anjir. Apa gua bawa? Iya permulaan dari dulu ngomong-ngomongin kayak gitu. Bagus lah. Bagus. Apa lah jadi banyak. Jadi omongan itu bermanfaat nih. Si Dimas punya agama lain. Sama konteksnya dia tuh kayak ngajakin umatnya biar nggak jalan sesat begitu. Itu sesuai kepercayaan masing-masing Dim. Tapi emang sebenarnya agama satu-satunya cuma agama Islam doang sebenarnya. Tapi di agamanya dia juga ngajarin kayak untuk Agama tuh sebenarnya emang enggak bukan Islam doang nih. Gini Dim. kok bukan agama Gini Islam Dim. doang? Gini Dim. Agama itu sesungguhnya cuma Islam. Nah, yang lain itu cuma ajarannya. Jadi Tuhan itu sebenarnya cuma satu, Allah. Nah, yang lainnya itu ajaran lain. Kayak itu Kepercayaan ya. ada empat kitab kan itu. Kayak Nabi apa? Kristen kan dari yang mana? Ajaran Nabi Isa. Enggak, salah. Enggak dok. Ajaran Kan- Nabi Isa kan emang umatnya Injil. umat Yahudi kan. Injil apa Taurat sih? Injil lah. Iya, Injil kan? Kita tapi Injil. Di dalam agama Kristen kita apa? Injil, tapi Injilnya yang udah diubah-ubah. Bukan Injil yang Kalau asli udah dari berubah masih ajaran Nabi Isa enggak? Ya udah enggak lah. Ya udah. Ya tapi kan dulunya. Makanya dia di Kristen itu ada Tuhan ada 3. 3 jadi 1 jadi 3. Gue ingat banget itu dari siapa tau? Apa aja masih ingat enggak? Ya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak. Ya kan? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu sama Tuhan Anak. Bapaknya siapa? Allah. Ibunya Maryam. Anaknya Isa. Kalau Yesus?
Yesus itu sebenarnya Yesus itu apa sih namanya? Orang yang mirip sama Nabi Isa yang mau disalib. Jadi Nabi Isa nggak tahu punya apa, tahu nggak tahu. Jadi ceritanya gini, kenapa Iya. bisa ada salib itu? Ketika itu Nabi Isa dikejar tuh sama kaum apa ya, lupa namanya kaumnya, dikejar. Yahudi. Nah, Allah narik Nabi Isa ke langit lupa Tujuh. ke langit ke berapa? Lucu. Tahu lagi. Pokoknya Adalah, coba narik ada. Nabi Isa nih. Bisa Nabi. Nabi Isa kan masih hidup kan? Nabi Isa ditarik ke langit ke berapa gitu lupa. Nah, ngejadiin salah satu Ini yang habis banyak. dari kaum mereka itu menjadikan fisiknya Nabi Isa. Nah, makanya mereka nganggep oh itu Nabi Isa, maka langsung diambil, dipalu di tangan kakinya tuh. Itu namanya Yudas apa ya namanya? Nggak tahu, bukan Kristen soalnya. Betul ya, nggak tahu. Bukan Kristen doang sebenarnya yang tahu ya, kalau lu mau Ya. pelajarin juga lu tahu jadinya. Ya, Ada kitab gitu kan. Tapi kalau si Bunda siapa? Maryam. Nah, dia tuh punya Tuhan nggak? Bunda Maryam tuh Islam. Bunda Islam. Islam. Itu tuh Siti Maryam. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Tapi emang bener dia nggak punya ayah. Dia tuh nggak nikah. Ibarat kata emang anak dikaruniai sama Allah, itu mujizat namanya. Jadi dia tuh ukti sebenarnya dia di kawasan emang Muslim. Nah, bener-bener ukti banget nih. Tiba-tiba dia hamil, punya anak. Nah, orang-orang kan pasti ya suuzon dong. Masa sih punya anak nggak ada ayah? Iya gitu kan biasanya kan emang Nah, turun-turun ketika nih. itu Nabi Isa langsung ngomong, Makanya pas saya lagi kecil- Isa, aduh lupa pokoknya ngomong apa gitu. Pokoknya saya tuh hamba Allah, intinya gitulah, lupa gimana pokoknya. Pokoknya dia tuh salah satu mukjizat Nabi Isa kan bisa ngomong ketika bayi kan. Nah, ketika setelah itu orang-orang Nggak ada Tuhan. bukan. Pada bingung. Kenapa ini bayi ini bisa ngomong? Nah, disalah artikan, makanya jadi ada ajarannya. Makanya Timbullah agama itu. Patung-patung yang ada di Kristen, patung perempuan lagi megang bayi, iya gak? Iya. Ya. Iya kan? Enggak, bentar nih. Berarti itu Yang gue bingungin tuh Apa? kan Bunda Maryam kan itu Islam ya. Nah, yang menganggapnya Bukan Bunda Maryam, Siti Maryam Iya, yang Islam. iya, Bunda iya. Maryam bikin-bikinan dia. ya maksudnya dia tuh Islam. Yang mikir dia Kristen tuh siapa? Kristen Itu tuh ajaran- ajarannya dia. Ajaran-ajaran yang Ajarannya. berubah. Ajarannya tuh sesatnya. Berarti iya. sesat tuh. Sesat. Ya sesat lah. Kristen Kalau memang sesat. Wah. Bagi kita sesat. Iya. Yang gak sesat tuh Injil, kan dia punya kitab Injil juga. Tapi yang udah diubah-ubah sekarang, perkembangan zaman tuh udah diubah-ubah. Mungkin Ada pas zamannya revisi. khalifah-khalifah lain tuh. Ada revisi tuh. Iya. Injil keren emang. Sebenarnya Injil dulu tuh ngajarin Tuhannya Allah, Tuhannya beriman kepada Allah, begitu, kepada rasul-rasulnya, kayak gitu. Iya kan di agama di dunia ini kan agama cuma satu ya, Islam. Terus ajarannya banyak. Kita tuh kayak masuknya ajaran sini. Tapi lu pernah kayak mikir gak sih? Nanti di akhirat ternyata yang ajaran gitu yang salah. Oh gini. Iya kan misalnya. iya. Nabi Muhammad pernah bilang, Berarti lu gak percaya. kaumku Misalnya. nanti terpecah ke dalam 73 golongan. Golongan yang benar itu cuman ahlus sunnah wal jamaah. Itu kata Nabi Muhammad. Ya. Itu yang golong-golongan dalam Islam kali. Yang golong-golongan dalam Islam. Iya. Ayo, berarti di dalam agama Islam aja itu terpecah, dia ada golong-golongan ya kan? Ya. Kayak Ada- golongan Mu'tazilah, kayak golongan ininya apa sih yang Sayyidina Ali, Syiah. Syiah. Khawarij. Terus Nah, makanya kita bersyukur masuk ke golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU. Kalau yang Muhammadiyah, Muhammadiyah. Lu nggak percaya masing-masing ah? Nggak tahu Muhammadiyah tuh kayaknya Ahlus Sunnah juga ya. Muhammadiyah itu sama NU itu dulunya satu perguruan, Bim. Satu inilah. Satu pengajian, Nah, kenapa ada perbedaan? satu perkumpulan. Nahdlatul Ulama itu dulunya pendirinya itu lebih suka ke teori, lebih suka nulis.
Nah, Ahmad Dahlan nih yang Muhammadiyah itu lebih suka praktek. Makanya kenapa sekarang NU itu kebanyakan teorinya, tapi Muhammadiyah banyakan aksinya, bahkan punya rumah sakit, punya ini itu segala macem. Nah, itu salah satu emang apa ya? Bukan ajaran tapi pelajarannya lah, caranya Cara pengajaran. yang beda. Iya kayak sekarang aja NU kan banyak yang lahir-lahir banyak teori-teori dari kitab-kitab ya kan. Ini yang gue pertanyaan sampai sekarang tuh, berbakti kepada guru, mengabdi dan menghormati guru itu bagian dari feodalisme atau bukan? Karena sekarang Feodalisme. orang menganggap itu feodalisme, mengabdi kepada guru itu bagian dari feodalisme. Apa tuh feodalisme? Feodalisme itu kayak misalnya ke Gus, ke Habib. Tahu nggak sih yang di sosmed yang dibilang Jawa? Iya. Kurang tahu. Yang sampai ada parodi orang nyelup-nyelupin tangan ke air dijual, air garam, Jual, diminum. Oh ini air kiai ya gitu. air doa gitu. Itu udah culture. Iya lagi ya. Itu dari budaya mungkin dari situ, Dok. Yang budayanya dia. Iya. Yang gue pertanyain itu tuh bagian dari feodal, mengabdi, menghormati sama menghargai guru tuh bagian dari feodal atau bukan? Karena orang sekarang menganggap berbakti, menghormati dan menghargai guru itu bagian dari feodalisme. Ya feodalisme itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Ya berarti salah. Maksudnya Kalau kita mengabdi. mungkin jangan berlebihan gak sih? Iya, seharusnya kayak gitu. Cuma ini Nggak harus sampai masih kayak pertanyaan yang minum bekas air tak cuci tangannya. ya. Iya mungkin itu emang ada yang menurut dia itu tergantung pendapat dia masing-masing. Yang menurut dia itu ada istiadat, ada yang menurut dia itu dalam segi ya logika aja. Kalau kayak gitu tuh emang gak sehat ya apa misalnya kayak bekas kaki kan Kayak bekas sikil kotor kan. kotor. Minum nih bekas kiai kayak gitu. Iya. Ada yang menurut dia tuh ada istiadat kayak waktu itu aja